بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di materi baru lagi, yaitu tematik 3, tema 3. Nah, sekarang sudah materi tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran kelima. Nah, di sini materinya yaitu sifat gas, kedua, mengukur berat menggunakan timbangan, dan ketiga, arti penting bergotong royong. Nah, di sini mengenal sifat benda gas. Nah, benda gas di sekitar kita ada bermacam-macam jenis bentuk. Bendanya yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini benda gas memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri. Sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibanding sifat benda padat atau sifat benda cair. Nah, dia sangat berbeda karena gas tidak dapat diraba, tidak dapat dipegang. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara, balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi. Nah, manusia bisa bertahan hidup juga karena menghirup udara atau gas oksigen. Nah, meski wadah terlihat kosong, namun sebenarnya terdapat udara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, itu yang disebut udara. Udara tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Namun ada gas yang dapat dilihat, misalnya asap dan awan. Itu salah satu gas yang bisa dilihat. Nah, di sini ada contoh benda-benda berisi gas. Nah, ada balon udara, balon, dan pelampung. Itu termasuk benda berisi gas, semuanya berisi gas. Seperti itu. Di sini ada mengetahui sifat benda gas. Nah, percobaan pertama, alat bahannya itu balon, kantong plastik bening, karet gelang. Nah, di situ langkahnya tiuplah balon sampai mengembang. Nah, kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Nah, amati bentuknya, lalu bentuk balon dan plastik tersebut bagaimana. Nah, tuliskan hasil percobaan kalian pada tabel. Nah, di sini ada tabel sifat benda gas. Nah, ada balon.
bentuknya berubah sesuai wadah. Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Nah, Ustazah beri contoh satu balon bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Nah, seperti itu. Sekarang kita di materi baru lagi, yaitu mengukur berat menggunakan timbangan. Nah, di sini ada beberapa timbangan yang kita lihat. Nah, banyak sekali timbangan di sini. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat gas. Nah, salah satu sifat gas adalah mempunyai massa. Makin besar massa suatu benda, maka beratnya juga makin besar. Nah, alat apa yang digunakan untuk menimbang berat? Nah, alat yang digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan. Di sini kita lihat timbangan pertama itu timbangan badan, yang kedua timbangan beras. Ini timbangan beras ya, dan ini timbangan bayi. Yang keempat timbangan digital, dan yang ini timbangan neraca. Nah, kalian tahu timbangan neraca ini yaitu timbangan emas. Ini timbangan kue, dan ini timbangan warung yang biasa dipakai di warung yang menjual bawang, wortel, sayur-sayuran seperti itu. Ini timbangan gantung. Nah, sekarang mengenal satuan berat. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan di samping. Apa satuan berat pada alat tersebut? Nah, ini menimbang semangka. Ada lagi, ayo berlatih. Ini nanti bisa menjadi tugas kalian. Bisa pasangkan bawang timbangan yang mana, tepung, bayi, beras, dan emas. Itu sudah dijelaskan, tinggal kalian pasangkan nanti ya. Nah, sekarang ada materi baru lagi, mengenal benda gas. Itu mengenal gas LPG. Tentu kalian semua tahu kan gas LPG. Nah, di sini ada teks bacaan. Nah, pada hari Minggu Melanie membantu ibunya memasak. Ia membuat kue donat. Dia membuat kue bersama ibunya. Nah, bahan-bahannya itu adalah tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang. Nah, Melanie menimbang tepung, gula, dan mentega menggunakan timbangan kue. Semua bahan dicampur menjadi satu. Adonan donat yang telah jadi kemudian digoreng. Nah, mereka menggunakan kompor gas untuk memasak. Bahan bakarnya yaitu gas LPG. LPG berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris yaitu LPG. Itu gas atau gas minyak bumi yang dicairkan. Gas LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Gas LPG yang ada di dalam tabung wujudnya cair dan sebagian berwujud uap. Wujud gas LPG diubah dari gas menjadi cair dengan cara diberikan tekanan. Dengan adanya perubahan wujud akibat tekanan, maka volume gas juga berubah. Volume gas yang berwujud cair akan menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan volume gas ketika masih berwujud gas. Dengan cara demikian, gas LPG lebih mudah disalurkan ke masyarakat. Gas LPG ini banyak yang digunakan masyarakat. Di sini memahami arti penting bergotong royong. Di sini ada gambar asap dari kebakaran hutan. Apakah kamu pernah memperhatikan asap di sekitarmu? Dan dapatkah kamu menyebutkan asap apa saja kah itu? Di sini ada contoh benda berwujud gas. Walaupun asap berwujud gas, di dalam asap masih terdapat benda padat. Di sini benda padat tersebut berukuran sangat kecil. Benda padat itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat dan dirasakan.
Di sini ada teks, kita perhatikan, kita baca. Dan Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Presiden berharap masyarakat bergotong royong. Bergotong royong merupakan salah satu jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan. Ajakan itu disampaikan Presiden ketika melihat langsung kebakaran hutan. Presiden meninjau titik api di kawasan Kabupaten Banjarbaru. Nah, seperti gambar yang tadi, kebakaran hutan. Nah, di sini Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga diminta agar tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan seperti di gambar. Nah, itulah tadi arti dari pentingnya bergotong royong di masyarakat. Nah, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita di pembelajaran kelima. Seperti biasa, tugasnya nanti di akhir video. Ustazah harap bisa dikumpulkan pada tepat waktu dan semuanya tetap semangat belajar di rumah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.